Beberapa waktu lalu ROG baru aja ngeluarin beberapa varian laptop gaming mereka. Dan kebetulan di studio kita kedatangan varian yang cukup menarik buat dibahas. Gue udah pakai laptop ini selama sebulan dan dapat experience bagus dari laptop ini. So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, pertama-tama di sini gue nggak in-depth review ya, karena kalau kalian search di YouTube udah banyak banget teman-teman tech reviewer lain yang ngebahas in-depth laptop ini. Di video ini gue cuma mau nge-share experience gue pakai laptop ini ke kalian cuy. Sebelumnya FYI aja, gue emang suka banget pakai laptop buat kerja dan nge-game. Simple aja, karena gampang dibawa-bawa. Ya tapi dengan syarat laptopnya mesti kenceng karena dipakai buat kerja dan nge-game. Dan mesti tipis dan enteng juga karena biar pas gitu dibawa-bawa, nggak bikin punggung pegel. Sebagai pengguna ROG Zephyrus G15 2022, selama setahunan ini gue ngerasa semua kebutuhan gue tadi terpenuhi cuy. Nah, varian terbaru dari ROG yaitu Zephyrus G16 2024 yang gue pegang ini mungkin bakal bikin gue pengen upgrade. Karena dia ngasih upgrade specs dan fitur yang lumayan berasa. Yang pertama kita bahas tampilannya dulu. Sekilas emang cukup banyak perubahan kalau dibanding Zephyrus G15 2022 yang gue pakai. Dan bener aja, desain baru di Zephyrus G16 ini emang mulai kelihatan lebih kalem. Mulai dari pemilihan warna abu-abu gelap yang dihias dengan LED slash lighting yang kesannya mature. Bukan yang gaming banget, tapi tetap ada LED lightingnya di bagian depan. Slash lightingnya ini juga bisa di custom di Armor Create ya. Sebelum ke bagian dalamnya, pas dibuka laptopnya ini dia punya pins yang solid banget. Bisa dibuka dengan satu tangan dan walau layarnya berukuran 16 inci, tapi numpad di keyboardnya nggak hadir di sini cuy. Layout keyboardnya seperti laptop ROG pada umumnya, cuma bentuk keyboardnya di sini lebih boxy. Jadi kesannya lebih kayak laptop kerja. Keyboardnya ini juga dilengkapi backlit satu zone, yang menurut gua bisa gua mengerti kenapa ROG cuma pakai backlit satu zone. Karena ya jelas ngejar tampilan simple ala Ultrabook gaming. Posisi tombol powernya juga terpisah di kanan atas, dan tombol volume dan tombol dedicated Armor Create-nya terpisah di bagian kiri atas. Ya khas ROG lah. Zephyrus kali ini punya touchpad yang super lebar, yang mengcover sebagian besar surface di bagian bawahnya. Dia juga punya total 6 front speaker di mana 4 di atas dan ada 2 di bagian bawah. Dari looks-nya ini aja udah selevel Razer Blade atau MacBook Pro ya. Ditambah pemakaian sasisnya yang berbahan CNC metal yang ketebalannya cuma 1,49 cm dan beratnya cuma 1,85 kg. Juga jadi turut andil dalam hal tampilan. Buat gue yang mobile sering bawa laptop kemana-mana buat kerja atau buat ngegame, asli sih seneng banget ROG bikin laptop setipis dan seenteng ini. Selain itu build quality-nya laptop ini solid dan premium banget cuy. Lebih asiknya lagi di paket pembelian laptop ini, selain dikasih adaptor utamanya yang 200 watt, kita juga dikasih adapter 100 watt USB-C yang dimensinya lebih kecil dan jauh lebih enteng. Jadi kalau dipakai kerja atau main game di rumah pakai adaptor 200 wattnya, dan kalau lagi mobile tinggal bawa adapter 100 wattnya aja, dijamin enteng cuy. Untuk ukuran layarnya sesuai namanya ya, 16 inci. Dan dia pakai Nebula Display OLED 16:10 berlapis kaca dengan resolusi QHD 2,5K. Dan ini juga pertama kalinya laptop gaming ROG punya refresh rate 240 Hz. Secara experience, laptop berukuran 16 inci otomatis lebih luas dan lebih nyaman ya kalau dipakai buat kerja saat nggak nyolok eksternal monitor. Buat gaming kompetitif juga asik karena dia pakai Nebula Display OLED 240 Hz. Buat konektivitas ini asik cuy. Sebagai konten kreator, adanya slot SD card full size ini di sebelah kanannya sangat membantu gua kalau lagi pindah-pindahin data. Di sebelahnya ada dua USB 3.2 Gen 2 di mana satunya Type A dan satunya lagi Type C. Sementara di sebelah kirinya ada charging port, full size HDMI, Thunderbolt 4 port, satu lagi 3.2 Gen 2 Type A dan combo audio jack. Nah, kalau kita ngomongin specs laptop yang looknya udah kelihatan premium gini, tentunya punya specs yang nggak kalah gahar. Prosesornya aja udah pakai Intel Core Ultra 9 dengan 16GB RAM LPDDR5X. Yang otomatis RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade sama sekali ya, karena udah disolder. Dan GPU RTX 4060. Ada 4 SKU yang dibawa ke Indonesia, dan yang kita pakai SKU 16GB RAM tertingginya, yang harganya 37 juta cuy. Sedikit kita tes sintetis buat Cinebench R23-nya dapat skor yang cukup tinggi. Sementara experience dipakai main gamenya cukup enak cuy. Game-game e-sport kayak Dota 2 atau The Finals di settingan rata kanan emang nggak bisa dapat lebih dari 240 FPS.
Dota 2 di sekitaran 140 sampai 185 FPS dan The Final sekitaran 90 sampai 120 FPS. Sementara kalau diajak main game racing di Forza Horizon 5 juga settingan rata kanan dia dapat rata-rata FPS-nya di 50 FPS. Sementara kalau lo demen main Valorant di settingan rata kanan, layar 240 Hz-nya bisa dipakai maksimal nih cuy. Karena FPS-nya bisa sampai 240 FPS juga. Nah, kalau buat gue yang kerjaannya sebagai content creator, Zephyrus G16 ini kalau dipakai buat ngedit video 4K di CapCut for PC juga udah sangat mumpuni banget cuy. Jarang banget gue temuin lag kalau lagi buat nge-preview hasil editing video 4K-nya. Terus buat rendering video 4K dengan durasi 14 menit dengan kodek H264 menggunakan CapCut for PC cuma butuh waktu kurang dari 3 menit cuy, cepet banget. Sementara selama gue pakai laptop ini buat kerja atau buat main game, suhu surface keyboardnya di area WASD nggak pernah lebih dari 41 derajat. Dan di bagian lain paling panas itu di sekitaran 45 derajat. Masih cukup oke mengingat laptop ini tipis tapi performanya buas. Oke, di sini adalah contoh video, contoh webcamnya si Asus Zephyrus G16. Ini maksimal resolusinya ada di 1080p 30 fps ya, nggak bisa di 2K, di 4K nggak bisa. Dan terus ini juga kualitas videonya juga lumayan bagus ya. Ini gue cuma pakai satu lighting doang di depan di studio. Dan tapi ini juga hasil videonya agak noise ya. Tapi buat kualitas webcam segini harusnya udah cukup ya buat kebutuhan meeting atau kebutuhan kerja gitu. Dan tadi gue juga kalau misalnya ngelihat kameranya pas foto, buat ngambil foto itu maksimal resolusinya ada di 2,1 megapiksel. Di sini juga ada fitur-fitur AI-nya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada auto framing. Jadi dia bisa mendekat sendiri. Nah, ini kalau gue agak menjauh dia mendekat sendiri. Terus kalau misalnya gue pindah, nah dia ngikutin pindah gitu. Cakep ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi agak mobile buat meeting, ini kepake banget. Dan ini NPU-nya yang jalan ya buat ngejalanin AI-nya ini. Terus juga di sini ada fitur yang namanya background effect. Jadi di sini ada standar blur. Ini agak berantakan sih sejujurnya. Dan itu lihat aja tuh monitor gue masih agak kelihatan. Tapi cukup membantu buat kalian yang suka meeting online. Terus di sini juga ada portrait blur. Di sini belakangnya lebih soft ya, lebih kelihatan. Blurnya lebih nggak terlalu ngeblur banget. Dan di sini menurut gue ini lebih rapi ya, karena memang belakangnya juga nggak terlalu ngeblur. Ya, kayak gitu kualitas video dari kameranya si Asus Zephyrus G16. Dan ini yang kalian dengar juga kualitas mic-nya ya dari G16. Menurut kalian gimana nih? Bagus gak? Menurut gue sih oke ya. Kalau dipakai buat kerja atau gaming, kualitas 6 speakernya ini juga nggak main-main cuy. Bassnya berasa banget, soundstage-nya jelas dengan clarity-nya tuh bening. Sejauh pengalaman gue pakai laptop gaming, mungkin speakernya ROG Zephyrus G16 ini jadi salah satu yang terbaik ya buat laptop yang punya form factor setipis ini. Experience gue pakai laptop ini selama sebulanan sebenarnya menyenangkan ya. Bodinya tipis, enteng kayak Ultrabook, performanya kenceng, speakernya enak banget. Layarnya kinclong, bikin kerja atau ngegame tuh jadi tambah asik. Tapi menurut gue laptop ini ditujukan lebih ke konten kreator mobile atau heavy workload user yang mobile juga. Ya karena yang bisa beli laptop semahal ini ya pasti buat kerjaan kan. Atau bisa juga gamer sultan yang duitnya nggak berseri, bisa juga tuh. Dan kalau lo masuk ke segmen tadi, menurut gue laptop ini jadi salah satu laptop dengan performa kenceng dengan harga yang reasonable juga. Yang gue maksud reasonable di sini adalah ya ini ROG cuy. Salah satu brand laptop gaming terbesar di dunia. Apalagi engineeringnya ROG juga bisa ngebuat laptop performa sekenceng ini di dalam laptop setipis ini. Ya pasti mahal lah cuy. Jadi kalau misalnya kalian minat dengan ROG Zephyrus G16 ini, kalian bisa cek link pembeliannya yang udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Dan ya udah segitu aja review The Tech Indo buat pemakaian ROG Zephyrus G16 selama sebulan ini. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit, ciao. Keren cuy. Ada nyala-nyalanya juga lagi. Slash lighting ya. Wih, mantap.